Heho Pop Gengs. Pimp My Ride. Salah satu reality show yang tayang di MTV mengangkat mimpi anak-anak muda bermobil rongsokan tapi bermimpi mobilnya kembali bagus, bahkan bisa lebih bagus. Mulai mengudara di tahun 2004 di Amerika Serikat selama 6 musim dengan total 73 episode. Partisipan akan mengirimkan permohonan kepada tim acara agar mobilnya dipilih. Video permohonan mereka akan ditutup dengan kalimat "Please MTV, pimp my ride." Yang terpilih akan dikejutkan dengan kedatangan hostnya. Dengan guyon ala pantai barat Amerika, host bakal sedikit ceng-cengin mobil dan pemiliknya, lalu akan berjanji untuk memperbaiki mobil itu. Biasanya sih ada bumbu-bumbu cerita ya dari si pemilik, entah kenangan terhadap mobil itu atau kejadian-kejadian terkait pengalaman mengendarainya. Nah, setelah kunci diserahkan, mobil akan dibawa nih ke bengkel. Step by step perbaikan dan modifikasi bakal ditunjukkan. Setelah selesai, si pemilik bakal dikagetin oleh hasil renovasi mobilnya. Akan ada kepala perbaikan yang akan menjelaskan tiap komponen yang diperbaiki dan dimodifikasi. Di akhir acara, mobil dibawa pulang untuk dipamerin ke sahabat dan keluarga. Ditutup dengan kalimat terima kasih MTV Pimp My Ride. Oh iya, pimp dalam bahasa slang Amerika itu berarti mendandani. Ya, mobil-mobil ini didandani. Katanya sesuai dengan passion pemiliknya. Yah, seindah itu emang acara yang telah dibungkus di tahun 2007 untuk versi Amerikanya. Membawa emosi penonton ke dalamnya. Tepat seperti yang diinginkan produser reality show di seluruh dunia. Tapi di baliknya, gak seindah itu Pop Gengs. Senyum salah satu peserta di musim ke-6, Seth Martino, begitu sumringah saat melihat hasil akhir perbaikan mobilnya. Tapi pengakuan di HuffPost sangat mengejutkan. Hanya karena badannya besar, tim acara sengaja nih melempar banyak permen dan cemilan ke joknya yang akan di-shoot sama kamera. Mobilnya pun ya dimodifikasi dengan penambahan mesin gulali di bagian belakang. Seolah-olah itu yang diinginkannya. Ia emang gemuk dan sadar akan itu, tapi MTV membuatnya terlihat lebih gemuk dan rakus. Dan mesin itu juga tidak memiliki penutup. Jika dioperasikan beneran, gulali akan memenuhi mobil itu. Ekspresi di akhir acara, mengunyah permen dengan antusias, sebenarnya juga bukan kemauannya loh. Fakta lainnya adalah, di balik layar pintu mobil yang berbentuk sayap itu dilepaskan karena menghalangi sabuk pengaman. Lalu, jok yang menggunakan lampu LED tidak bisa diduduki lama-lama karena bakal panas. Dan gak bisa dinyalakan terus karena bisa kebakar. Di jalan pulang, Martino ini sangat kewalahan. Karena ditambahkan banyak elemen sampai bobotnya sangat berat tanpa menyesuaikan suspensi. Kemudian ini adalah Justin the Ranger bersama hostnya. Foto yang jadi meme di Reddit, kontras dengan ekspresinya saat melihat mobilnya. Ini adalah ekspresi terakhirnya yang udah capek dan males disuruh take berulang-ulang. Fakta lainnya, tim acara tidak memberikan kendaraan alternatif buat mereka, sementara mobil mereka dalam masa perbaikan. Sedangkan ekspresi antusias Jay Glacier, salah satu peserta, adalah hasil take berulang kali. Ekspresi pertama dianggap kurang wah, dan disuruh ngulang dengan instruksi untuk berlompat dan lebih energik. Capek kan? Yang kamu lihat ini adalah hasil akhirnya. Padahal sebenarnya dia kurang suka dengan hasilnya. Paling mengagetkan adalah ketika ia diminta untuk tidak melibatkan pacarnya di acara itu. Kabarnya sih untuk merangkai cerita bahwa ia adalah pria kesepian. Karena mobilnya sangat buruk lah, palsu banget ya. Ia juga diajarin untuk bercerita tentang gimana ia memperlakukan mobilnya sampai seburuk itu. Dan kamu tahu, puntung rokok ini dilempar oleh produser untuk merangkai cerita tersebut. Buset. Dan salah satu peserta perempuan yang bernama Brooke Siegel benar-benar kacau. Dia ngaku sebagai mahasiswa berumur 22 tahun. Padahal dia sebenarnya adalah seorang karyawan berusia 25 tahun. Terus nih, rumah yang didatangi tim Pimp My Ride adalah rumah sewaan, bukan rumah sesungguhnya. Semua itu ya atas kemauan produser. Settingan? Otomatis ekspresi kagetnya pun adalah settingan yang hebat. Sedangkan hasil akhir dari mobilnya bukan impiannya. Itu mah adalah impian Barbie. Saat itu aku juga sempat tertipu sih sama ekspresi mereka. Tapi kalau dilihat ulang, itu sih emang ekspresi yang sangat berlebihan. Gak natural, dan mungkin menyiksa pesertanya kali ya. Yang parah, gak semua mobil dari peserta adalah mobil yang buruk. Beberapa mobil hanya tampak tua aja.
Tapi nih, mereka citrakan sebagai mobil yang rusak dan berantakan. Iya, berkat campur tangan produsernya lagi tuh. Belum lagi nih, gengs. Para pekerja hanya fokus di tampilan luarnya aja. Sehingga banyak mobil peserta yang ngalamin kerusakan di bagian mesin. Duh, ya begitulah pengakuan pekerjanya. Mereka jujur mengatakan bahwa mereka tidak memperbaiki mobil rusak. Mereka hanya mendandani mobil yang buruk. Dan cerita pun berlanjut, tidak berhenti di peserta aja. Pekerjanya ternyata juga menuai kisah yang sama merugikannya. Para pekerja bengkel ini semuanya terlihat antusias kan depan layar, menghasilkan mobil yang bagus untuk para peserta, bergaya dikit saat sedang pamer hasil akhir, dan menampilkan wajah ganteng saat bekerja. Padahal mereka ini adalah pekerja ilegal yang tidak memiliki surat-surat untuk bisa bekerja full, yaitu agar bisa dibayar murah di bawah upah minimum kota setempat. Terus lebih naas bahwa mereka ini ternyata bekerja 24 jam. Salah satu dari mereka bahkan gak bisa melihat tumbuh kembang anaknya. Mungkin selama ini kamu pikir perbaikan itu sangat cepat. Yang kamu lihat di layar emang semudah itu, gengs. Tapi nyatanya bisa makan waktu sampai 7 bulan. Beberapa peserta bahkan harus menyewa mobil lain untuk berangkat keluar rumah. Dan pekerjanya bekerja tanpa uang lembur, cuy. Mereka nerima semua konsekuensi itu karena hanya itu yang mereka bisa. Soalnya yaitu tadi, tanpa surat alias ilegal. Mereka nggak bisa kerja di tempat lain, dan tawaran ini tentu aja menggiurkan. Di lain tempat, hostnya sang inti dari acara ini ya, rapper terkenal, Exhibit, menurut pengakuan peserta adalah seorang yang asik dan santai. Tapi yang ia rasakan tidak sesantai terlihat di layar kaca. Dia ini adalah seorang rapper, dan popularitasnya itu naik sepanjang 2004 hingga 2007 selama memandu acara ini. Tapi ya itu sekedar popularitas. Sebagai seorang musisi, dia nggak diuntungkan. Lagu-lagunya sih meledak, tapi produktivitasnya terhambat. Selama memandu acara, ia hanya menelurkan 2 album. Karena ia ternyata fokus dan ikut mengembangkan acara ini agar populer dan semakin kreatif. Sayangnya, saat acara ini dihentikan di tahun 2007, Exhibit menuai kerugian. Gak tahu apa alasannya sih, tapi selama acara ini stop tayang, hampir semua lagu yang dikeluarkan gak begitu meledak. Jadi, ia berkesimpulan bahwa acara ini sengaja mematikan karir bermusiknya. Sampai bangkrut dan mulai menghilang di kancah permusikan. Bahkan, ada yang menggambarkannya terlibat dalam tindak pidana. Para penggemar nih juga menganggap dia bukanlah musisi berbakat, hanya seorang penghibur seperti seleb biasanya. Semenjak itu, ia mulai kecewa. Jika peserta mendapatkan mobil impiannya, walaupun beberapa di luar ekspektasi, tapi Exhibit tidak sama sekali memiliki mobil modifikasi itu. Dan setelah itu, ia menolak untuk disandingkan dengan acara Pimp My Ride. Dalam sebuah acara nih, ia juga mengaku tidak terlibat dengan perbaikan mobil sama sekali. Ia bisa dengan sangat santai dan memperhatikan begitu detail bagaimana peserta disuruh mengulangi ekspresi sesuai kemauan produser. Di sebuah stasiun radio nih, Exhibit malah belak-belakan mengatakan bahwa acara itu sangat gila dan berantakan. Bukan tentang tim dan peserta yang dirugikan ya, tapi bagaimana acara ini menjual impian hampir semua kalangan muda di Amerika. Dan tentang bagaimana penonton di rumah yang percaya bahwa semua ini bisa terwujud di dunia nyata. Yap, Exhibit benar di satu sisi, di sisi lain penonton juga harus tahu ke kanal mana ia harus berlabuh. Dan untuk semuanya kamu harus paham ya, bahwa ini bukan soal kamu atau aku, ini soal rating. Well, meski acara ini menuai kontroversi, tapi banyak juga sih yang merindukannya. Kesenangan di dalam layar TV dan semua mimpi-mimpi itu, meskipun palsu ya. Oke, please MTV, pay my right. Tapi aku nggak punya right.